pimpinan, teman-teman Komite 2 dan Pak Wamen dan jajaran. Saya Noro Sampono dari Maluku, Pak. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama sebenarnya sudah saya sampaikan pada saat ketemu dengan Kepala Badan Ketahanan Pangan. Tetapi jawabannya menurut saya masih belum afdol. Kalau belum ditanya lagi pada Kementerian Pertanian. Di tahun 80-an, Indonesia mendapat pengakuan dunia sebagai negara yang memiliki ketahanan pangan atau kemandirian. Itu tahun 80-an. Sekarang tahun 2025. Kita terseok-seok dengan urusan ketahanan pangan. Ya, apa gerangan? Di masa lalu itu Kementerian Pertanian tidak ada badan ketahanan pangan. Malah ada beban lagi, perikanan diurus oleh Kementerian Pertanian. Ya. Jadi apa gerangan? Pasti ada yang ada masalah. Pasti ada masalah. Ya. Paling tidak secara makro kita ingin tahu. Itu yang kedua adalah tentang target tadi disampaikan oleh Pak Menteri. Yang tadinya diprogramkan 4 tahun, kemudian turun 3 tahun, 2, dan kemudian sekarang 1. Ya, saya kira ini bukan target rasional. Mungkin kita bisa diberikan gambaran, target rasional itu untuk mencapai kemandirian pangan itu kapan? Kira-kira gitu. Ya. Yang ketiga adalah permasalahan daerah kepulauan. Yang pasti daerah kepulauan ini kekurangan lahan untuk kebutuhan pertanian, perkebunan, dan lain-lain. Walaupun ada kelebihannya di sumber daya laut. Nah, contohnya misalnya kalau persawahan terjadi defisit, pasti. Jadi upayanya adalah tidak lain bagaimana meningkatkan kualitas untuk support dari daerah lain. Atau yang kedua adalah bagaimana yang ada itu secara kualitas ditingkatkan. Contoh misalnya sawah. Kalau di Maluku bermain di angka 1 hektar hanya 4 ton. Sementara di Jawa sini sudah 7 sampai bahkan 8. Nah, apakah tidak mungkin dimungkinkan untuk kesana arahnya? Kemudian tentang program khusus untuk sumber daya pertanian yang lainnya, misalnya cengkeh, pala, dan terakhir kelapa. Karena sekarang ini kalau kopra agak kurang apa istilahnya, agak menurun, apalagi belakangan ini ada dari negara lain misalnya India dan Bangladesh menurunkan harga kopra. Ini terasa untuk petani kopra. Nah, tadi dari Pak Menteri ada pergeseran keinginan pasar bahwa susu sudah bergeser ke produk dari kelapa, santan misalnya. Nah, di sisi lain juga saya teringat waktu beberapa periode yang lalu pada saat petani kopra agak menjerit karena penurunan dari 1 kilo 11.000 turun menjadi di bawah 3.000. Nah, untuk daerah-daerah ex Rusia di Kazakhstan, Uzbekistan, dan lain-lain, mereka menghendaki adanya kelapa putih. Jadi kelapa putih yang menggantikan kopra nilainya lebih tinggi. Jadi kalau ini bisa juga diberdayakan, mungkin akan sangat baik mungkin. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu. Kita berharap agar daerah kepulauan yang rata-rata kalau bicara serbate ada di daerah kepulauan, apalagi daerah kepulauan di wilayah timur. Maluku misalnya dengan NTT bergeser antara 3 dan 4, baku ganti saja. Kadang-kadang Maluku nomor 3, itu waktu dulu sebelum ada provinsi, 6 provinsi di Papua, sekarang nomor 7 untuk Maluku. Jadi kemiskinan itu bisa kita dongkrak dengan bagaimana meningkatkan juga hasil-hasil pertanian dan perkebunan. Terima kasih. Terima kasih Pak Nono. Baik, selanjutnya Pak Martin Bila, silakan.